masukan kepada saya, betul. Dan saya juga menanyakan seperti itu kepada Pak Arif juga. Kemudian didapati kesimpulan bahwa memang arahnya adalah kedokteran. Baik. Kami akan lanjutkan mengenai chattingan antara Dokter Samira dengan Dokter Oki Pratama pada tanggal 3 bulan 11 tahun 2024 pukul 3.42, di mana Dokter Oki mengatakan, "Kak, aku lupa kirim yang suntik-suntikan Glavicea itu, aku kirim sekarang." Yang ditanyakan adalah suntik-suntikan apa yang dikirimkan oleh Dokter Oki kepada Dokter Samira. Oke, jadi sebelumnya saya melihat ada yang namanya Glowing Skin Booster, suatu produk Ripe Skin yang di-relabeling, jadi diganti dengan menggunakan stiker dari milik Glowing Skin Booster. Nah, itu adalah produk yang sama seperti produk DNA salmon di rumah atau DNA salmon di rumah saja milik dari DRL, Athena Group. Nah, di situ itu adalah dua produk yang sama yang berasal dari Ripe Skin yang sebenarnya sudah memang dicabut izin edarnya karena ada jarum di situ. Nah, yang saya melihat pada saat pertama kali itu saya melihat penjualan di e-commerce Lazada. Saya melihat sendiri. Pada tahun berapa saksi melihat pertama kali? Tahun 2024. 2024. Akhir tahun. Bulan apa masih ingat saksi? Mungkin sekitar bulan Oktober November. Oktober atau November, baik. Betul. Kemudian Lazada, betul. Terus pada saat itu saya dengar bahwa Dokter Oki juga memiliki barang tersebut. Jadi ya sudah, saya bilang ya udah. Kapan dan di mana dokter mengetahui bahwa Dokter Oki memiliki produk tersebut? Saya lupa, tapi melalui chat itu hanya chat saja. Chat saja. Betul. Jadi kan kata dokter waktu ketika melakukan review produk, dokter membeli sendiri produknya. Betul. Apakah produk yang dibeli dokter dengan produk yang dikirimkan oleh Dokter Oki adalah produk yang sama? Berbeda. Produk yang berbeda. Kemudian akhirnya produk apa saja yang dikirimkan Dokter Oki kepada dokter? Produk Glowing Skin Booster yang berbentuk yang Ripe Skin, yang sama seperti DNA salmon yang dicat. Kemudian di sini dikatakan bahwa pada chat dari dokter Samira mengatakan itu adik beli tahun 2022 kan? Kakak nanti bisa cerita seolah-olah kakak yang beli. Maksud dari chatting ini apa ya? Saya nggak tahu, saya lupa. Saya menganggap itu ya sebuah chat yang biasa, mungkin nggak bahasa sebuah chat yang biasa. Baik, nanti akan kami perlihatkan di depan majelis ya, supaya saksi ingat. Kemudian dilanjutkan yang mulia. Sebentar yang mulai izin. Masih ada? Satu yang mulia. Dilanjutkan terlebih dahulu. Baik, sedikit menambahkan ya, saksi Samira ya. Saksi tadi menerangkan bahwa sudah diperkenalkan dengan saksi Reza Gladys itu dari GM ya. Bukan, melalui Pak Arif. Saya juga nggak tahu tiba-tiba ada DM dari yang mengaku sebagai seorang Reza Gladys. Beberapa kali, tapi dokter pertama tidak pernah membalas. Lebih dulu mana? Reza Gladys. Maksud saya lebih dulu diperkenalkan sama Pak Arif, tidak, atau dari DM? Tidak. Jadi Pak Arif itu memberi nomornya dokter, memberi nomor dokter ke Reza Gladys. Nomor saksi. Nomor saksi, betul. Nomor tersangka. Ya, pada sendiri. Betul. Kalau dengan terdakwa Nikita Mirzani, lebih dulu mana kenal? Lebih dulu mengenal Reza Gladys. Berapa lama selisihnya? September, sebentar itu bikin kod Juli Agustus, mungkin mengenal Nikita Mirzani itu di bulan November. Di bulan November. Kita bulan November, Oktober November. Awal mulanya dari Sela Sokia. Dari Sela Sokia. Kalau saya
record percakapan handphone antara saksi dengan terdakwa Nikita Mirzani itu dari bulan Oktober ya, tanggal 12. Terdakwa menghubungi saksi terlebih dahulu, "Assalamualaikum Doktif," gitu. Iya betul. Itu. Saya mungkin saya nggak begitu mengenal karena buat saya kan harus menghafal chat masih banyak. Gitu ya. Nah, saya hanya meluruskan saja tadi kan saksi menerangkan bahwa perkenalannya di bulan November. Di sini saya meluruskan bahwa komunikasi pertama kalau di handphone itu di bulan 10 tanggal 12 di mana terdakwa menghubungi saksi terlebih dahulu. Terkait dengan perkara ini ya, terdakwa Nikita Mirzani yang kami dakwakan untuk karena menerima uang 4 miliar dari saksi Reza Gledis. Saksi tahu nggak dalam rangka apa Reza Gledis memberikan uang kepada terdakwa Nikita Mirzani? Tidak tahu. Sepengetahuan saksi ya, antara terdakwa Nikita Mirzani dengan saksi Reza Gledis itu apakah ada hubungan pekerjaan atau hubungan apa begitu? Yang saya tahu Nikita Mirzani adalah seorang artis dan beliau ini kerjaannya adalah salah satu mengendorse produk. Jadi kalau misalnya dia dihubungi oleh owner brand skincare untuk di-endorse, ya itu adalah satu pekerjaan. Jadi menurut saya ya kerjaan urusannya seperti itu. Ada hubungan pekerjaan, sepengetahuan saksi ada hubungan pekerjaan. Hubungan pekerjaannya apa? Sebagai mengendorse produk seperti itu. Tahu dari mana saksi? Ya itu adalah standar influencer atau artis-artis yang lain. Yes, saksi tahu dari mana? Itu kan pendapat saksi berarti. Itu pendapat saya. Itu pendapat saksi. Tapi kalau yang sepengetahuan saksi tidak tahu. Iya, menurut saya pandangan saya sebagai endorse. Saksi ya. Baik, di sini saya mau menanyakan apakah tadi kan ada dihubungi juga lewat WhatsApp ya dari saksi Reza Gledis yang notabene-nya nomor handphone saksi itu diberikan oleh Pak Arief ya kepada saksi Reza Gledis. Ada nggak pernah saksi ingat bahwa saksi Reza Gledis itu mengirimkan screenshotan percakapan, screenshotan bahwa saksi Reza Gledis itu diundang untuk ke event lifestyle Aleza di tanggal 13 November 2024. Kemudian saksi menyarankan, sekedar saran sih lebih baik meminimalkan resiko karena Nick Mirni mulutnya nggak bisa ditahan. Kemudian Reza Gledis menjawab, jadi jangan ya Pak, siap deh kalau gitu laksanakan. Kemudian saksi menjawab, daripada dibully abis sama Nick Mir, cilaka sudah. Maksud saksi apa itu? Jadi begini, saya mengetahui bahwa ada itu Alexa itu kalau tidak salah berhubungan dengan acaranya dari FS. Sebut nama saja ya di sini di persidangan, soalnya kita tidak pakai istilah. Oke, jadi menurut saya itu acara berhubungan dengan Fitri Sambutero. Nah, yang saya tahu Fitri Sambutero itu adalah seteru dari Nikita Mirzani. Nah, jadi saya berpikir kalau misalnya memang ingin hubungan itu menjadi tenang, jangan mencari masalah. Apalagi mendatangi orang-orang yang sedang bermasalah dengan Nikita Mirzani. Hanya seperti itu saja tujuan saya. Jadi supaya menjadi tenang saja. Karena memang ada permasalahan seperti yang saya ketahui bahwa Nikita Mirzani juga ada masalah dengan Sahrul Isazega yang di Malang. Seperti itu. Yang akhirnya menimbulkan permasalahan kepada Sheila Sofia. Baik, untuk hal sesimpel itu saja Reza Gledis meminta saran dari saksi ya yang berkaitan dengan terdakwa Nikita Mirzani ya. Iya, itu kan haknya Reza Gledis. Ya, makanya saya menanyakan saja ya. Apakah saksi tahu yang maksudnya dibully itu apa? Daripada dibully habis sama Nick Mir, cilaka sudah gitu. Meminimalkan resiko. Nah. Iya, dibully mungkin ya mengatakan sepengetahuan saksi, ya. Bukan pendapat. Karena kan kalau saksi memberikan advice seperti itu berarti saksi mengetahui tentang apa yang dimaksud bully dan apa yang dimaksud dengan Nick Mirni mulutnya nggak bisa ditahan. Itu saksi sendiri loh yang memberikan statement seperti itu, jawabannya seperti itu. Ya. Betul, dibully itu mungkin dihinakan seperti itu. Dan dibully dibully apa? Lewat apa? Sepengetahuan saksi sejauh ini
Iya, apa ya, misal seperti Nggak misal yang ini, yang saksi bilang ini, karena saksi sendiri loh yang menjawab perkataan dari Reza Gladys. betul, karena memang pada saat Nikita live itu kan memang sering menyebut kata-kata abu-abu seperti itu. Oh, saksi melihat sendiri juga pada saat live. Di live itu. Mengetahui ya, selain abu-abu apalagi terkait dengan Reza Gladys, Begen seperti itu. gitu. Betul. Jadi akhirnya saksi memberikan pendapat seperti itu daripada dibully lagi, begitu ya? Betul, karena kan sebagai owner skincare nama baik itu penting. Oke, baik. Tadi kan saksi memberikan keterangan bahwa saksi mereview untuk produk-produk skincare, ya kan? Kita maju ke percakapan saksi dengan Dr. Mufid, ya. Kapan saksi kenal dengan Ataubah Mufid? Mengenal Ataubah Mufid itu pada saat Ataubah Mufid mendatangi ke rumah dokter. Untuk bulannya lupa, mungkin di sekitar bulan November. Bulan November. Tepatnya Oktober November. Kira bulan November, baik ya. Di situ saksi memang sebelumnya tidak ada permasalahan dengan saksi Reza ataupun saksi atau Bang Mufid terkait selain mereview produk skincare, sebelumnya tidak ada masalah. Tidak ada pernah ada masalah, baik ya. Di sini saya menanyakan. Di sini ada percakapannya ya, di tanggal 13 bulan 11, tanggal 3 bulan 11. Saksi menjawab kepada atau Bang Mufid, ada masalah kak sama Nikmir gitu. Terus kemudian Ataubah menjawab, nggak ada kak, kita nggak pernah punya masalah sama siapapun, kita mah pengennya semua baik-baik aja ya. Dengan dokter Akif pun hubungan kita baik-baik aja, alhamdulillah ya. Kemudian saksi menjawab lagi, kalau dugaan kakak sih mungkin Nikmir kesel lihat hedonnya kalian. Kenapa bisa saksi memberikan jawaban seperti itu kepada Kalau Fit itu bisa disebutkan video ke- TikTok. Oh, video TikTok, baik ya. Itu video TikTok. Tentang video TikTok yang kedua itu tentang paket merah retinol seperti itu. Kemudian Nah, setelah itu tapi di situ Dokter Samira membagi menjadi dua part 1 dengan part kedua. Yang sebenarnya memang konsepnya sudah jadi, hanya tinggal diupload saja. Gitu. Nah, begitu part pertama keluar, mereka panik. Ini cerita dari Ataubah Mufid. Ataubah Mufid mereka panik dan mereka langsung mengunjungi rumah dokter di setelah siang-siang itu. kaitannya dengan akhirnya saksi menjawab Nikmir kesel lihat hedonnya kalian. Ini sebentar nanti ujungnya ke situ. Ya. Ya. Nah, selanjutnya akhirnya menemui dokter di rumah dokter. Akhirnya dokter nasihatin di situ. Kenapa sih kok kamu itu menjual produk yang dengan cara marketing flexing? Nah, disitulah mereka mengakui, kamu sadar enggak Ataubah Mufid? Kalau produk kamu itu overclaim, overprice. Nah, akhirnya mereka mengakui, Ataubah Mufid mengakui bahwa iya dok, iya kak, produk saya memang overclaim, memang overprice. Terus kenapa kamu menggunakan teknik marketing flexing? Itu jelas teknik marketing yang dilarang sama agama kita. Itu adalah efek pamer. Kenapa kamu menggunakan teknik marketing bukan menjual kualitas produknya, tapi kualitas gaya hidup kamu? Gitu. Kamu seorang dokter, tidak layak kamu memberikan cara-cara marketing dengan teknik seperti itu ke generasi muda. Nah, akhirnya di situ iya kak, kita minta maaf. Akhirnya di situ dokter Samira berharap akan ada perbaikan dari seorang Ataubah Mufid. Bukan perbaikan dari produknya tapi dari marketing flexingnya. Dan juga dari produknya. Baik. Terus kaitannya dengan hedonnya tadi? Iya, ya dokter. Nikmir kesel lihat hedonnya kalian. Ya
adalah asumsi pemikiran dari seorang dokter kandungan itu sendiri sih. Tapi sebelumnya itu kan kejadiannya waktu percakapan WhatsApp itu di tanggal 3 bulan 11, sedangkan saksi kan sudah berkenalan dengan Nikita Mirzani sejak bulan Oktober awal, ya kan? Ya. Dilihat dari record log yang sampai dengan kejadian disita handphonenya itu lebih dari 50 teleponan dan percakapan yang panjang. Apakah sampai detik itu tidak ada cerita? Kenapa bisa akhirnya saksi berkesimpulan seperti itu? Berarti kan ada cerita dong, ada cerita di belakangnya kenapa bisa sampai seperti mengeluarkan statement bahwa ini gara-gara kalian hedon, ini Clear kesel gitu. Jadi hubungan dokter dengan saudara Nikita Mirzani itu tidak sedekat seperti yang selama ini dipikirkan oleh orang, karena dokter Sandra itu baru mengenal Nikita Mirzani melalui Sela Sofia. Jadi hubungan kita itu ya hanya urusan pekerjaan dan salah satunya adalah tentang Sela Sofia. Jadi pada saat saya tahu Sela Sofia ini memberangkatkan Sahrul, yang jelas dia adalah seorang transgender laki-laki, diberangkatkan, diberikan fasilitas hotel dengan seorang wanita, dengan laki-laki, itu adalah jelas itu nistaan agama, dan saya cukup kecewa, dan saya tahu Nikita ini dekat dengan Sela Sofia. Jadi itu salah satu komunikasi saya dengan Nikita berkaitan dengan Sela Sofia. Baik, kemudian ada tanggal 13 bulan 11 saksi kembali mengirimkan pesan lewat aplikasi WhatsApp ya kepada Mufid. Di situ saksi bilang, "Dek, kakak dapat laporan ada konten flexing lagi ya, yang di mobil sambil dipayungin, ada ajudan juga ya. Ade, ini kakak dapat tekanan lagi loh. Kenapa sih masih aja bikin-bikin konten yang nggak guna gitu?" Nah, itu maksudnya apa? Memang bisa. Terus kemudian ada saksi menjawab lagi, "Makanya kalau kakak dikabarin adik flexing lagi, rasanya lutut lemas." Nah, itu maksudnya gimana tuh? Jadi ini intinya begini, Reza Gladys itu kan dokter, jadi seharusnya dia itu berhenti melakukan itu. Kenapa sih sebagai seorang dokter saya juga masih punya rasa kasihan? Emang maukah terus dibully-bully terus-menerus sama masyarakat? Ini masyarakat sudah jengah disuguhin dengan sikap-sikap flexing seperti itu. Sementara Reza Gladys itu punya grup sendiri yang berbayar, di mana dia akan menampilkan keseharian hidupnya dia, dan dia tetap terus-menerus menampilkan keseharian hidupnya dengan flexing. Seperti itu. Baik, tapi kalau terkait dengan flexingnya Reza Gladys, apakah ada permasalahan yang menyinggung saksi secara personal maupun terdakwa Nikita Mirzani secara personal dengan saksi Reza Gladys melakukan flexing? Salah satu saya adalah seorang dokter yang memiliki kewajiban juga moralitas untuk mencerdaskan atau memberitahu masyarakat. Gitu. Jadi kalau misalnya dengan flexing itu bisa membodohi masyarakat, ya saya harus bicara, dan sebagai teman sejawat saya juga harus menasehati, gitu. Itu sebagai rasa ketidaknyamanan saya, dan itu Reza Gladys lakukan bertahun-tahun dan tidak ada yang berani mengatur. Seperti itu. Itu ya. Kalau dengan saksi Oki Pratama, sejak kapan saksi mengenal Oki Pratama? Lebih dulu mana di antara semuanya itu saksi lebih mengenal dulu yang mana? Antara Oki Pratama, terdakwa Nikita Mirzani, Reza Gladys. Oki. Kenalnya di DM. Di DM? TikTok. Kemudian akhirnya itu kapan? Masih ingat? Lupa, mungkin Oktober ya. Lupa, jadi Oktober kemungkinan, karena mulai munculnya dokter kan September awal, mulai viral itu di Oktober, mungkin di Oktober, karena beliau membuat VT bahwa kehadiran dokter ini membawa pembaharuan terhadap skincare dan beliau siap produknya untuk direview oleh dokter. Oke, baik. Di sini saya mereview lagi ya bahwa kalau berdasarkan percakapan saksi dengan Oki pertama kali di tanggal 21 bulan 9 tahun 2024 dari record hasil laboratorium digital forensik terhadap handphone saksi. Terkait tadi saksi menerangkan bahwa saksi ada melihat di Lazada e-commerce. apa yang dijual itu?
glowing skin booster. Glowing skin Glavidia. booster. Iya. Glavidia. Glavidia. Betul. Bulan November. Kita segitu untuk tetapi sudah lama lupa karena aku udah lama. Mungkin sekitar segitu. November 2020. November, September, Oktober, November bisa. Yang jelas bukan September, Oktober, November. Oktober November 2024. Baik. Kalau di sini saya cek bahwa ada saksi Oki Pratama mengirimkan 4 gambar dari glowing booster cell. Kemudian saksi mengatakan, loh bukannya itu dijual Agustus 2022 ya? Kemudian Oki Pratama menjawab, itu launchingnya 2000 Agustus 2023. Tapi saya beli 1 bulan setelah produk itu dijual di tahun 2023. Saya beli 1 bulan setelah launching di bulan Agustus tahun 2023. Karena ada masalah dengan dokter Lee, kemudian akhirnya produk itu tidak dijual lagi. Kemudian saksi juga ada pernah menjawab kepada terdakwa Nikita Mirzani dengan produk yang sama, pernah dikirimkan kepada gambar glowing booster cell itu 4-4-nya dikirimkan juga kepada saksi. Kenapa nggak review ini aja, Bu? Gitu. Terus saksi bilang, saya nggak mau karena produk itu mending yang masih dijual aja. Gitu saksi menjawab. Jadi gimana? Di situ saksi sudah mengetahui bahwa itu tidak dijual, sedangkan baru saksi menerangkan bahwa itu masih dijual di Lazada. Iya kan dokter Samira tidak membeli secara langsung di Lazada. Kan tadi Sedangkan itu masih dijual di Lazada pada saat itu. saksi disumpah ya keterangannya ya. Betul. Saya melihat itu dijual di Lazada, tapi saya tidak membeli itu. Saya Jadi tidak saksi membeli ke Lazada. menerangkan bahwa Oktober November 2024 itu masih dijual di Lazada. Terlepas itu saksi tadi menerangkan membeli atau tidak membeli, saksi menerangkan tadi bahwa saksi melihat di Lazada itu masih dijual di Lazada. Sedangkan saksi dihubungi oleh terdakwa Nikita Mirzani, saksi menjawab, saya maunya yang produk masih dijual aja, gitu. Di situ terdakwa Nikita Mirzani ada mengirimkan, nanti sebentar ya, kami tunjukkan ya percakapannya ya, dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, terima kasih. Tunjukkan aja langsung biar tuntas. Silakan penasihat hukum. Mantap.